pagi Mner, mohon maaf baru memasukkan video, baru memasukkan tugas untuk tugas terakhir yaitu fungsi search. Nah jadi di sini Mner saya mau menjelaskan tentang tugas yang sudah saya buat, yaitu tugas fungsi search di PHP. Nah, di sini saya langsung saja login dulu untuk melihat tampilan. Ada error, tapi ini sebenarnya jadi ini saja dia kalau pertama kali begini dia error. Tapi jika saya search menggunakan kode barang, maka nama barang akan tampil. Ini B1 yaitu keyboard, B2 obeng, B3 handphone, ada juga B5 kaos kalau tidak salah. Nah, untuk codingnya jadi di sini untuk struktur filenya itu saya menyimpannya di client. Jadi di sini saya kecilin dulu. Oke, di sini dalam folder T9PM server, index sebagai login ke client sebenarnya juga bisa ke user. Tapi di sini saya akan jelaskan tentang search engine, fungsi search. Jadi saya jelaskan saja yang di client. Nah, di sini dari index dia akan menuju ke client. Nah, lalu ke index di dalam client. Yang ini. Nah, oke. Jadi indeks yang dalam client itu adalah ini yang di luar ini. Oke, saya coba jelaskan untuk codingnya. Oke, di sini jadi untuk membuat fungsi search, tentunya kalau mau mencari data atau membuat fungsi mencari data, kita butuh dulu tag form untuk melakukan metode yaitu antara get atau post. Tapi di sini kita menggunakan post karena untuk mencari data kita harus menggunakan metode post. Jadi logikanya, jika metodenya post, maka dalam tag input yang menyelimuti button search ini, yaitu ini input tipe hidden dengan name-nya add, yang value-nya diambil dari name form 1 yang di sini. Nah, maka logikanya jika ini diklik, yang dalam input text yang ada dalam input text di sini atau dalam input text search, dia akan mempost data ke name yang nanti akan ditampung ke dalam variabel kode. Kalau tidak salah di atas ada variabel kode yang menampung data dari tag input ini. Maka setelah data ditemukan, setelah dipost, jika data ditemukan, maka nama barang akan di-print di sini. Nama barang ini dari HTML, lalu di-echo dari PHP, print data nama barang. Nah, jadi codingnya seperti ini. Nah, di sini input koneksi dulu untuk menghubungkan ke database. Jadi jika I set post add array add. Nah, jadi jika post add yaitu buttonnya, jika di I set buttonnya,
dan buttonnya itu atau post add sama dengan form 1, maka kode, nah ini variabel kode yang saya maksud tadi, maka kode akan mengambil data dari kode name code yang ada di bawah sini, ditampung ke array, lalu ya sampai situ dulu. Nah, jadi logikanya jika button, jadi jika diklik button add yang ada di bawah, maksudnya for tag input, tapi dia akan menyelimuti button, jadi yang diklik itu sebenarnya yang tag input itu, hanya saja dia tidak kelihatan karena tipenya hidden. Nah, jadi jika dia diklik dan jika button tadi menyatakan sama dengan form 1, maka akan mengambil data dari kode atau input text yang ditampung dalam variabel kode, lalu dilakukan SQL select from tabel gudang. Tabel gudang ini adalah tabel yang ada dalam database penjualan. Nah, yang dicari itu dalam tabel gudang itu kode barang, struktur, maksudnya dia itu dari judul, kan ada sebelumnya yang kami buat dalam tabel itu ada ID, nama barang, kode barang ini, stok, dan lain-lain. Nah, jadi yang dicari itu kode barang. Nah, lalu like persen, jadi dibuka dengan kutip 1, lalu persen, lalu ditaruh variabel kodenya, lalu ditutup dengan persen dan kutip 1 lagi. Nah, setelah di SQL kan, kita query kan lagi dengan menggunakan perintah MySQL query, koneksi, ambil koneksinya, lalu kita ambil SQL yang sudah kita buat di atas. Nah, lalu kita buat variabel data baru untuk mengkonversikan query ke dalam array. Nah, jadi MySQL fetch array, diambil itu data dari query. Nah, jadi variabel data ini yang akan nanti di print ke dalam tampilan di dalam HTML, yaitu ini variabel data, dan yang diambil itu array nama barang. Nah, jadi yang di post itu kode barang. Nah, jika kode barangnya sesuai, maka yang akan di print itu yang akan diambil datanya itu nama barangnya. Nah, seperti ini. Jika saya input kode barangnya B02, maka yang akan tampil itu yang di nama barang itu obeng. Oke, saya sedikit ada modifikasi benar, yaitu di administrator. Nah, di sini login untuk administrator. Nah, jadi di sini juga error kalau baru kita buka. Nah, di sini ada nama saya seperti tutorial kemarin. Dan di sini juga ada fungsi search, tapi di sini saya lebih upgrade dengan menambahkan kode barang, nama barang, dan stok. Nah, jadi jika saya search B01 tadi, yang akan tampil itu kode barangnya B01 sesuai yang saya search, nama barang, keyboard, stok 50. Nah, jadi jika saya cari B04, nah maka kode barangnya B04, nama barangnya mouse, stok 40. Nah, saya coba cek di form data barang apakah benar pencarian itu, apakah sesuai. Nah, jadi B04 tadi
mouse. Nah, jadi sesuai ya, sesuai Mir. Nah, di B04 mouse, stok barang 40, B01 tadi keyboard 50, B02 obeng. Nah, di sini ada dua, jadi saya hapus satunya. Oke, Anda berhasil menghapus data. Nah, oke, fungsi delete juga berhasil. Oke, sekian dari presentasi tugas untuk membuat fungsi search dari saya, Mir. Terima kasih atas tutorialnya. Sampai jumpa. Terima kasih.